Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi bab sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai model sistem umum perusahaan yang dibagi menjadi empat bagian, yaitu yang pertama ada satu aliran sumber daya fisik, dua aliran sumber daya virtual, tiga mekanisme pengendalian perusahaan, dan keempat lingkaran umpan balik. Untuk yang pertama yaitu aliran sumber daya fisik itu menjelaskan mengenai perusahaan itu mencakup pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai direkrut, dilatih, bekerja, lalu meninggalkan perusahaan. Bahan baku diolah menjadi barang jadi dan dijual ke pelanggan, lalu setelahnya itu mesin dibeli, digunakan, lalu dijual atau ditukar dengan yang baru. Dan uang masuk dari penjualan, investasi, dan pinjaman, kemudian digunakan untuk membayar pemasok, pajak, dan pemegang saham. Sehingga seluruh sumber daya ini dimanfaatkan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa. Yang kedua adalah aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual ini menunjukkan bagaimana sumber daya virtual ini mengalir dalam perusahaan. Data dan informasi mengalir dua arah antara perusahaan dan lingkungannya. Yang digambarkan di bagian sebelah kanan sebelah kanan itu, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menerima informasi dari lingkungan, tapi melainkan seperti tren pasar ataupun umpan balik pelanggan. Sehingga selain itu juga mengirimkan informasi kembali, misalnya melalui laporan keuangan atau strategi pemasaran. Untuk yang ketiga yaitu mekanisme pengendalian perusahaan. Di sini itu perusahaan mengendalikan operasinya melalui tiga unsur utama, yaitu yang pertama adalah standar kinerja yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan, lalu yang kedua adalah manajemen perusahaan, dan yang ketiga adalah pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Yang terakhir yaitu lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik ini artinya, pertama itu harus dijelaskan dulu bahwa lingkaran umpan balik ini terdiri dari dari sumber daya virtual, yang dimana data dari perusahaan dan lingkungan itu diproses menjadi informasi. Dan informasi ini digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan yang memengaruhi sistem fisik. Dan juga manajemen itu dipandu oleh standar kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan. Sehingga standar ini juga membantu pemrosesan informasi dalam menilai apakah kinerja perusahaan sudah sesuai dengan harapan. Selanjutnya itu ada perusahaan di dalam lingkungannya. Jadi model sistem umum perusahaan ini membantu memahami pentingnya lingkungan bagi kesuksesan perusahaan. Perusahaan ada untuk menyediakan produk dan jasa sesuai kebutuhan lingkungannya, serta bergantung pada sumber daya dari lingkungan. Jadi lingkungan setiap perusahaan itu berbeda, tetapi secara umum terdiri dari 8 unsur utama yang berada dalam sistem masyarakat. Unsur-unsur tersebut meliputi yang dari yang pertama yaitu pemasok atau supplier yang menyediakan bahan baku, lalu ada mesin, jasa, tenaga kerja dan informasi, lalu ada pelanggan atau customer yang berfungsi sebagai penerima produk dan jasa, lalu ada serikat kerja atau labor union yang mewakili tenaga kerja, dan yang terakhir ada komunitas keuangan atau financial community yang mencakup bank dan lembaga pemberi pinjaman yang memengaruhi sumber daya keuangan perusahaan. Selanjutnya itu ada aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan itu berhubungan dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran ini bisa terjadi secara rutin, seperti aliran informasi dari pelanggan, bahan baku dari pemasok, produk ke pelanggan, dan uang ke pemegang saham. Ada juga aliran yang jarang terjadi, seperti dana dari pemerintah, pengembalian barang ke pemasok, dan perpindahan karyawan ke pesaing. Jadi tidak semua aliran terjadi di antara perusahaan dan juga seluruh unsur lingkungannya. Misalnya, mesin tidak diberikan kepada pemegang saham dan uang tidak dialirkan ke pesaing. Satu-satunya sumber daya menghubungkan perusahaan dengan semua unsur adalah informasi yang biasanya dikendalikan agar tidak menguntungkan para pesaing yang ada. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen partai pasokan, jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut sebagai rantai pemasok. Manajemen rantai pemasok terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut ini. 1. Meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan, menerima persediaan, mengolah bahan-bahan mentah,
melakukan produksi, melakukan transportasi, melacak aliran sumber daya dari pemasok. Sistem elektronik sering dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronik. Langkah demi langkah, sering dengan pergerakannya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer yang dapat dialokasi pemasok, di dalam area penerimaan perusahaan, di dalam area persediaan dan produksi perusahaan, di dalam area pengiriman perusahaan, di dalam kendaraan yang digunakan oleh transportir, dan di lokasi pelanggan. Partai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen partai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan, namun memainkan peran yang sangat penting dalam operasi. Penggunaan sistem ERP dalam vendor yang sama oleh para anggota di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Yang pertama yaitu rantai nilai Porter. Rantai nilai Porter adalah kerangka kerja yang menjelaskan aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang berkontribusi pada margin perusahaan. Margin adalah nilai produk dan jasa setelah dikurangi harga pokoknya. Meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai. Aktivitas nilai utama meliputi logistik input, operasi, logistik output, pemasaran dan penjualan, serta jasa. Aktivitas nilai pendukung meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat dicapai pada 3 tingkatan, yaitu strategis, taktis, dan operasional. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Keunggulan taktis adalah keunggulan yang dicapai dengan mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaing. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Oke, pada materi selanjutnya terdapat materi mengenai tantangan dari pesaing global. Jadi, perusahaan multinasional itu biasa disebut juga dengan MNC. Nah, perusahaan multinasional ini memiliki operasi di berbagai negara dengan anak perusahaan yang memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Jadi, pada pesaing global juga terjadi persaingan, tapi bukan cuma di persaingan global aja, tapi juga antar tenaga kerja, mengakibatkan perusahaan di Amerika Serikat itu melakukan outsourcing ke luar negeri untuk adanya penghematan biaya. Jadi, tujuan utamanya adalah India. Namun sekarang sudah meluas ke Cina, Eropa, lalu Asia Tenggara. Dengan melakukan outsourcing ini membuat biaya tenaga kerja menjadi lebih murah. Namun tantangan utama yang harus dihadapi adalah perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI yang masih lemah di berbagai negara. Sehingga solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengakuisisi perusahaan outsourcing lokal seperti yang dilakukan IBM saat membeli Daksa Service di India. Oke, pada materi ini membahas mengenai kebutuhan khusus pemrosesan informasi. Jadi, jika dibanding kita kelas balik di materi sebelumnya, ini memiliki kesinambungan pada materi sebelumnya. Tadi di materi sebelumnya kita kan membahas perusahaan multinasional. Di sini juga akan membahas mengenai perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sendiri itu menghadapi banyak tantangan serta pemrosesan informasi dan koordinasi global. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, perusahaan multinasional itu memanfaatkan teknologi informasi dengan memastikan keseimbangan antara jumlah informasi yang dibutuhkan dengan informasi yang tersedia. Koordinasi yang efektif itu menjadi kunci utama dalam keunggulan kompetitif karena pada satu perusahaan itu mengalami kegagalan karena adanya strategi global sehingga kesulitan dalam bersaing di pasar internasional. Tapi tantangan koordinasi yang semakin besar juga memberikan perbedaan antara regulasi, budaya, serta kendala sumber daya yang
mengelola informasi dan koordinasi menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, penggunaan teknologi yang tepat sangat penting untuk mengatasi hambatan dan memastikan operasi global berjalan secara efisien. Oke, selanjutnya ada materi mengenai keuntungan koordinasi. Jadi, dari perusahaan multinasional tadi itu memiliki banyak keuntungan karena memiliki kemampuan untuk melakukan proses informasi yang baik didasarkan pada kemampuannya dalam berkoordinasi. Keuntungan koordinasi sendiri itu meliputi ada 8. Yang pertama ada fleksibilitas dalam merespon persaing di berbagai negara dan pasar. Lalu kedua ada kemampuan untuk merespon perusahaan yang terjadi di suatu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain. Lalu yang ketiga ada kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Lalu keempat, kemampuan untuk berbagai pengetahuan antar unit di berbagai negara. Lalu kelima, ada mengurangi biaya secara keseluruhan. Lalu keenam, ada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketujuh, ada kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan distribusikan. Jadi, semua keunggulan yang ada, 7 keunggulan ini itu disebabkan karena adanya pengurangan waktu dan biaya komunikasi yang dimungkinkan melalui penggunaan sumber daya informasi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global atau Global Information System atau GIS adalah diberikan untuk sesuatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembangan GIS adalah sebagai berikut. Yang pertama, kendala-kendala politis. Pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan ke dalam jaringan. Pembatasan yang umum adalah akses yang terbatas ke komunikasi berkecepatan tinggi karena infrastruktur telepon biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dan bukannya perusahaan swasta. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Rintangan budaya juga dapat mempengaruhi rancangan suatu GIS. Di dalam beberapa masyarakat tertentu, penggunaan teknologi dianggap sebagai suatu pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Sedangkan di masyarakat tertentu, penggunaan teknologi dianggap sebagai suatu pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian, sedangkan di masyarakat lainnya dipandang sebagai suatu pertanda tingkat nasional. Ada beberapa macam rintangan budaya dan komunikasi. Yang pertama, pembatasan pembelian dan impor peranti keras. Pemerintah nasional mencoba untuk menentukan bahwa hanya peralatan yang diproduksi lokal dengan menentukan negara itu yang dapat dipergunakan. Kedua, pembatasan pemrosesan data. Kebijakan nasional dapat mengatur bahwa data harus diproses dalam negeri, bukan dikirimkan ke luar negeri dan diproses di tempat lain. Ketiga, pembatasan komunikasi data. Data yang paling banyak dipublikasikan adalah pembatasan yang dikenakan pada aliran data antar negara. Aliran data antar negara atau Transborder Data Flow atau TDF adalah pergerakan data yang dapat dibaca oleh mesin melintasi batas negara. Selanjutnya yang ketiga, masalah-masalah teknologi. Di beberapa negara, sumber listrik yang dapat diandalkan mungkin tidak tersedia sehingga mengakibatkannya seringnya terjadi gangguan listrik. Sirkuit telekomunikasi seringkali hanya dapat mengirimkan data dengan kecepatan rendah dan kualitas transmisinya juga buruk. Yang keempat, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Beberapa manajer anak perusahaan mendapat imbalan berdasarkan profitabilitas dan mereka akan berusaha untuk menghambat solusi corporate
yang mereka anggap akan dapat mengurangi pendapatan mereka. Sumber daya informasi perusahaan yang terdiri dari perangkat keras komputer, kemudian perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan yang terakhir yaitu informasi. Nah, ketika membuat sistem informasi, pengembangan harus memastikan bahwa informasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Kualitas informasi ini diukur dengan 4 dimensi dasar, yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Pertama kali dicantumkan dalam kosakata bisnis untuk menunjukkan seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan perusahaan. Kemudian juga ikut dibuat terminologi yang serupa juga diciptakan untuk manajer layanan informasi. Pertama, istilah CEO digunakan, lalu latar belakang ini, istilah CTO mulai muncul. Istilah-istilah ini menggambarkan peranan CTO dapat memosisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan sarana-sarana berikut ini. 1. Meluangkan waktu dalam bisnis. 2. Secara aktif mencari kementerian. 3. Fokus pada perbaikan proses bisnis. 4. Menjelaskan biaya. Dan 5. Terbuka untuk strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para efektivitasnya ke dalam suatu komite efektif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Pada tingkat yang paling minimum, komite efektif terdiri atas presiden dan wakil presiden bidang-bidang bisnis perusahaan. Komite ini akan menentukan rencana bisnis strategis organisasi. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun dan jika dibutuhkan mengambil tindakan yang sesuai. Dalam beberapa kasus, rencana dapat dimodifikasi. Rencana strategis untuk area-area bisnis. Pendekatan SPIR yaitu perencanaan strategis untuk sumber daya informasi atau Strategic Planning for Information Research atau biasa disingkat SPIR, yaitu adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Rencana ini akan mencerminkan permintaan dukungan sistem di masa mendatang. Kandungan inti rencana strategi sumber daya informasi. 2 topik inti yang hendaknya terdapat di setiap rencana, yaitu yang pertama sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana. Yang kedua, sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh rencana strategi untuk sumber daya informasi. Rencana strategi sumber daya informasi telah dikembangkan untuk mendukung rencana bisnis strategis dengan mengumpulkan dan menerapkan sumber daya informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. SPIR diorganisasikan menjadi 4 bagian, yaitu pernyataan misi teknologi informasi, yang kedua tujuan teknologi informasi, yang ketiga ruang lingkup pelayanan teknologi informasi, dan yang terakhir adalah rencana kerja teknologi informasi. Yang pertama yaitu pernyataan misi teknologi informasi. Jadi misi teknologi informasi adalah menyediakan layanan informasi berkualitas tinggi dalam lingkungan yang mendukung yang meningkatkan kreativitas, pertumbuhan pribadi, interaksi, keberagaman, dan pengembangan profesional, sehingga perusahaan dapat menggunakan teknologi secara maksimal untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya terdapat tujuan teknologi informasi. Jadi misi teknologi informasi akan dicapai dengan mengejar tujuan-tujuan. Yang pertama yaitu membangun keunggulan kompetitif dalam penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, mengembangkan sistem informasi yang memenuhi kebutuhan karyawan di semua tingkatan organisasi dan juga mitra bisnis lingkungan. Yang ketiga, tetap mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami.
Yang keempat, menjaga stabilitas dan keandalan operasional di semua sumber informasi, semisal data, perangkat keras, dan perangkat lunak. Kemudian yang kelima yaitu melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kelanjutan yang dirancang untuk mencapai penggunaan sumber informasi secara efisien dan efektif. Jadi di sini ada ruang lingkup pelayanan teknologi informasi, yaitu pelayanan administrasi, kemudian layanan rekayasa, dan yang terakhir yaitu layanan teknologi. Nah, sebelum memulai setiap proyek, mekanisme manajemen proyek akan dikembangkan dengan menentukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tugas yang dibutuhkan, kemudian orang atau organisasi yang bertanggung jawab atas penyelesaian tugas, dan terakhir yaitu perkiraan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.